semuanya, kembali lagi dengan aku Novi Damayanti di channel YouTube aku tentunya. Teman-teman, aku akan terus membahas pengetahuan-pengetahuan yang menarik untuk kita ketahui. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel aku ya, agar aku lebih semangat dalam membuat konten. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Baik teman-teman, kali ini aku akan membahas teknik pengumpulan data objektif. Di video sebelumnya, aku sudah membahas mengenai teknik pengumpulan data dalam pendekatan subjektif. Jadi, kali ini aku akan membahas teknik pengumpulan data dalam pendekatan objektif. Nah, jadi teknik pengumpulan data objektif itu sama juga dengan teknik pengumpulan data kuantitatif. Lalu, apa sih teknik pengumpulan data kuantitatif tersebut? Nah, jadi pendekatan objektif menggunakan teknik pengumpulan data objektif atau penelitian kuantitatif, yaitu mengkaji satu permasalahan dari suatu fenomena, serta melihat kemungkinan kaitan antara variabel dalam permasalahan yang ditetapkan. Spesifikasi sistematik, terencana, dan struktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Pendekatan objektif berpandangan bahwa realitas itu objektif, ada di sana, empiris, terpisah, tidak tergantung dari pikiran atau persepsi peneliti. Metode dalam penelitian yang melibatkan pengujian hipotesis, di mana hipotesis tersebut dideduksi dari hipotesis lain yang tingkat abstraksinya atau perumusan konseptualnya lebih tinggi. Dalam pendekatan objektif terdapat beberapa teknik pengumpulan data objektif atau yang disebut juga dengan kuantitatif, yaitu yang pertama angket atau kuesioner. Kuesioner ini merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden mengenai hal-hal yang diketahui olehnya. Kuesioner adalah satu set tulisan tentang pertanyaan yang diformulasi supaya responden mencatat jawabannya. Biasanya, secara terbuka alternatif jawaban ditentukan. Penelitian ini menurut Silalahi tahun 2012 halaman 296. Teknik ini dapat menggunakan kuesioner, daftar cocok, dan skala sebagai instrumen penelitiannya. Yang kedua, dataset statistik. Penelitian ini menggunakan dataset statistik merupakan tipikal penelitian kuantitatif. Penggunaan dataset statistik ini merupakan penggunaan data yang sudah tersedia. Dataset yang digunakan biasanya sudah dikumpulkan oleh pihak ketiga yang memiliki otoritas. Cara ini biasanya lebih cepat karena yang dibutuhkan peneliti hanyalah mengakses dataset. Tidak perlu menyebar kuesioner ke lapangan. Kemudian yang ketiga, pengamatan atau observasi. Observasi dapat menggunakan instrumen penelitian berupa lembar pengamatan, pengamatan panduan, observasi, dan daftar cocok. Kemudian yang keempat ada wawancara. Nah, jadi metode wawancara ini biasanya digunakan dalam riset kuantitatif maupun kualitatif. Wawancara merupakan proses pengumpulan data menggunakan narasumber yang menjawab pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian. Dalam riset kuantitatif, tipe wawancara yang digunakan dalam bentuk yang terstruktur. Yang keempat, ujian atau tes. Dapat menggunakan instrumen penelitian berupa soal ujian. Soalnya bisa soal tes atau tes dan inventory. Nah, teman-teman, itu tadilah penjelasan mengenai teknik pengumpulan data objektif atau kuantitatif. Dan apa saja sih teknik pengumpulan data yang terdapat pada pendekatan objektif atau kuantitatif? Baik, selanjutnya teman-teman kita akan membahas mengenai kajian nilai budaya dan karakter tokoh remaja dalam novel Negeri 5 Menara karya Ahmad Fuadi dengan menggunakan teknik pengumpulan data objektif atau kuantitatif. Penelitian ini menggunakan teori antropologi sastra, yaitu teori yang membahas mengenai karya sastra dan hubungannya dengan kebudayaan. Selain itu juga terdapat teori psikologi sebagaimana yang sudah aku jelaskan di konten sebelum-sebelumnya. Psikologi sastra adalah kajian sastra yang memandang karya sastra sebagai aktivitas kejiwaan. Pernyataan ini menurut Suwandi Anjaswara tahun 2013 halaman 96. Nah, pada penelitian ini yang menggunakan metode penelitian analisis isi. Analisis isi adalah salah satu jenis metode penelitian yang bersifat objektif, sistematis, dan kuantitatif, serta berkaitan dengan isi manifest komunikasi. Analisis ini termasuk bagian dari metode kuantitatif karena melibatkan penghitungan
dan penjumlahan fenomena. Namun, dapat juga digunakan untuk mendukung kajian-kajian mengenai sesuatu yang sifatnya lebih kualitatif. Analisis isi menurut Krippendorff tahun 1980 adalah sebuah metode simbolik karena digunakan untuk meneliti materi atau teks yang bersifat simbolik. Kaitannya dengan kajian budaya, menurut Ratna tahun 2010 halaman 360-362 mengemukakan bahwa beberapa tahapan metode analisis isi sebagai berikut. Nah, yang pertama, tentukan objek yang akan dianalisis terlebih dahulu. Dalam hal ini, objek dalam menganalisis ini adalah mengenai nilai-nilai budaya dan karakter tokoh remaja yang ada dalam novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi. Kemudian yang kedua, objek dianalisis secara sistematis. Nah, untuk mencapai sistematika yang memadai, kita perlu menganalisis dilakukan melalui beberapa tahapan yang terukur. Kemudian yang ketiga, analisis dilakukan dengan menggunakan relevasi teori-teori tersebut. Dalam menganalisis ini terdapat saling keterkaitan antara teori-teori budaya, karakter tokoh remaja, sastra, psikologi, dan teori-teori pembelajaran. Keempat, keseluruhan data perlu dikaitkan dan dicarikan konteksnya dengan berbagai disiplin yang relevan. Kemudian yang terakhir, kelima, mengemukakan temuan baik berupa sesuatu yang belum ada sebelumnya maupun berupa teori. Baiklah teman-teman, itu tadilah pembahasan mengenai teknik pengumpulan data objektif yang dapat aku sampaikan. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye-bye.